Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang kami hormati dan yang kami muliakan Bapak-bapak pengurus Masjid Sobirin, kemudian yang kami hormati dan yang kami muliakan bapak-bapak dan ibu-ibu, orang tua kami, para ustadz, alim ulama, cadik pandai, tokoh masyarakat, dan kita yang hadir pada subuh yang berbahagia ini, insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas curahan rahmat, taufik dan hidayah yang Allah berikan sampai pada subuh yang berbahagia ini. Kita alhamdulillah masih diberi kesehatan, kekuatan, kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingganya pada subuh ini kita kembali dapat hadir di masjid yang kita cintai ini dalam rangka melaksanakan rangkaian kegiatan salat subuh, dan insyaallah kita lanjutkan dengan kajian dan nanti kita lanjutkan dengan kegiatan sarapan bersama. Belakang daripada itu, salawat beriring salam tak lupa juga buat Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah. Baik, sebelum kita lanjutkan ke materi kita, terlebih dahulu kami sampaikan kepada Ustadz kita, Ustadz Hardiman, selamat buat beliau. Alhamdulillah meraih juara 2 untuk MTQ Kelurahan tingkat dewasa putra. Alhamdulillah dari RW kita dapat 1 orang juara 2, yaitu dari Ustadz Hardiman. Semoga kedepannya apa yang sudah diraih dapat ditingkatkan lagi. Dan ini tentunya PR kita bersama, PR kita semua, untuk anak-anak kita, agar mereka bisa meningkatkan ataupun untuk kedepannya yang ikut lomba kemarin ataupun yang belum ikut lomba, mudah-mudahan kedepannya kita bisa menjadi lebih baik lagi seperti RW-RW yang lainnya, dan mereka berhasil membawa banyak piala dan mendapatkan juara umum, dan mudah-mudahan itu bisa kita raih di masa yang akan datang. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita beberapa waktu yang lalu adalah tentang masalah salat khusyuk, yang mana ini cukup penting. Kenapa demikian? Karena kita ulang sedikit, karena ini adalah aktivitas kita, yang ini adalah aktivitas kewajiban kita yang kita lakukan setiap hari, yang mana ini adalah
merupakan puncak daripada ibadah ataupun ibadah pokok kita, bahwa salat itu adalah kepala daripada amal perbuatan, pokok daripada amal perbuatan kita. Di hari akhirat nanti yang paling utama ataupun yang pertama yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala adalah salatnya. Kalau seandainya salatnya bagus, maka insyaallah amalan-amalan yang lain akan dihitung bagus, akan mengikuti daripada amal salat kita. Tapi kalau salatnya sudah tak bagus, maka dapat dipastikan amalan-amalan yang lainnya juga akan rusak. Kemudian kemarin kita sampaikan bahwa di dalam surah Al-Mu'minun itu qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un. Nah, ini yang menjadi motivasi kita untuk terus memperbaiki kualitas salat yang kita lakukan. Kalau dari segi kuantitas, kami tidak ragu lagi bahwa Bapak Ibu semua tentunya sudah banyak melaksanakan ibadah salat. Jangankan yang wajib, yang sunatnya saja mungkin Bapak Ibu sudah jarang meninggalkannya. Bahkan lebih awal datang ke masjid untuk mengejar sholat sunat itu. Mungkin juga Bapak Ibu melakukannya di rumah masing-masing. Ada yang namanya sholat tahajud, ada yang namanya sholat duha, dan sholat sunat lainnya. Nah, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang yang beriman, orang-orang mukmin itu yang mana mereka yang khusyuk di dalam salat mereka. Kemudian di dalam surat Al-Baqarah bahwa dikatakan wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Minta tolonglah kamu dengan sabar dan salat, tapi sesungguhnya sabar dan salat itu berat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Kecuali bagi mereka yang khusyuk. Jadi mereka tidak merasakan berat, orang-orang yang khusyuk itu tidak merasa berat di dalam salat mereka. Siapa mereka yang khusyuk itu di dalam ayat berikutnya? Alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Adalah mereka orang-orang yang yakin menemui Tuhan mereka. Bahwa mereka yakin menemui Tuhan mereka, Rabbihim wa annahum ilaihi raji'un, dan mereka tentunya yakin akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi allazina yazunnuna annahum mulaqu, mereka itu yakin menemui Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita salat itu menghadap Allah Subhanahu wa taala, berkomunikasi dengan Allah, berbicara dengan Allah, mengadu kepada Allah. Nah, ini mungkin yang perlu kita pertajam lagi di dalam kita melaksanakan salat itu, bahwa salat yang kita lakukan itu adalah dalam rangka berkomunikasi kepada Allah Subhanahu wa taala, mengadukan persoalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang persoalan itu Allah yang berikan. Nah, karena Allah yang memberikan persoalan itu, maka kita kembalikan kepada Allah, mengadukannya kepada Allah Subhanahu wa taala agar menyelesaikan persoalan-persoalan kita. Bahwa kita tentunya banyak persoalan. Ketika kita dari pagi melaksanakan aktivitas kita, banyak persoalan. Nah, begitu masuk zuhur,
persoalan itu kita adukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti selesai zuhur kita melaksanakan aktivitas lagi, ada lagi persoalan kita adukan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, dan begitu seterusnya setiap salat kita. Tapi yang terjadi selama ini kita belum mampu seperti itu. Kita masih menganggap bahwa salat yang kita lakukan adalah karena wajib, karena ini diwajibkan oleh Allah. Padahal Allah itu ingin kita, bagaimana kita itu merasa ketergantungan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Setiap persoalan kita adukan kepada Allah Subhanahu wa taala melalui salat ini. Sehingga kita tuh tak pernah putus komunikasinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian kemarin tentang masalah khusyuk itu sendiri. Khusyuk itu secara bahasa adalah tunduk, kemudian kemarin tidak meninggikan pandangan ke atas, itu secara bahasa. Kemudian beberapa istilah kemarin telah kita kemukakan, beberapa pendapat ulama bahwa salat yang khusyuk itu banyak pendapat ulama yang telah kita kemukakan kemarin. Tentunya selaras hati kita dengan perbuatan kita ketika melaksanakan salat itu sendiri. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan hukumnya khusyuk itu. Kemudian nanti juga kita lanjutkan dengan penyebabnya kita tidak khusyuk dan kiat-kiat apa yang kita lakukan untuk menambah khusyukan kita. Baik, untuk hukum daripada khusyuk itu adalah sunnah, tidak wajib. Karena kalau diwajibkan, tentunya banyak di antara salat kita yang tidak sah. Yang wajib itu adalah kita melaksanakan salat sesuai dengan syarat dan rukunnya. Kalau itu telah terpenuhi, berarti salat kita telah dihitung sah. Cuman kualitasnya orang yang khusyuk dengan yang tidak khusyuk tentunya berbeda. Karena di dalam hadis sebelumnya kita sampaikan bahwa Nabi mengatakan, Nabi melihat ada orang yang sholat dan memainkan jenggotnya. Kata Nabi, jikalau dia khusyuk maka dia tidak akan memainkan jenggotnya. Tetapi Nabi tidak menyuruh orang tersebut untuk mengulang sholatnya. Ini artinya bahwa sholatnya sah tetapi tidak khusyuk, khusyuknya kurang. Tentunya kualitasnya berbeda dengan orang yang khusyuk. Itu mayoritas pendapat ulama, dan ada juga sebagian ulama yang mengatakan bahwa itu disebut dengan wajib atau fardu. Tentunya belum sampai kepada level kita. Kalau kita mewajibkan sholat itu khusyuk pada diri kita, tentu rasanya banyak di antara kita yang sholatnya tidak sah. Gitu. Kemudian berikutnya, tempatnya khusyuk itu adalah di dalam hati kita. Jadi khusyuk itu tempatnya adalah di dalam hati kita. Nah, kemudian apa yang membuat kita tidak khusyuk? Yang membuat kita tidak khusyuk itu adalah setan. Yang membuat kita tidak khusyuk itu adalah setan. Di samping kita yang keyakinan kita yang tidak begitu mantap, yang tidak begitu kuat di dalam melaksanakan sholat, tentunya pasti kita diganggu oleh setan. Karena setan tidak akan pernah ridha
melihat kita umat ataupun kaum Nabi Adam ini taat dan khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita terbebas dari api neraka. Karena tugasnya setan adalah mencari teman mereka untuk nanti masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya setan menggoda kita? Berbagai macam cara. Berbagai macam cara yang ia lakukan. Kalau orangnya yang mau digoda itu kualitasnya ustadz, ya setannya kualitasnya ustadz juga. Kan? Kalau yang digoda itu orangnya biasa-biasa saja, ya setannya juga orang yang kualitasnya biasa-biasa saja. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min aymanihim. Saya kurang hafal juga itu ayatnya. Tapi pada intinya setan itu akan menggoda kita dari kiri dan kanan, dari depan dan belakang. Artinya dari seluruh penjuru, dari berbagai cara dia akan lakukan untuk menggoda kita. Kalau orang yang mau digoda itu adalah ustadz, tentu dengan cara-cara ustadz pula. Kalau yang kami rasakan, ketika ustadz itu mau berceramah, mau berkhutbah, tentunya kita sebelum itu ada sholat dulu, baik itu sholat wajib ataupun sholat sunat. Nah, di saat itulah setan itu datang. Nanti mau ceramah, apa yang mau kita sampaikan. Nah, kita sholat itu saat itu. Tapi pikiran kita tidak sholat. Ini sudah pasti gangguan setan. Dan saat yang paling mudah mengingat sesuatu itu adalah di dalam sholat. Paling cepat ingatnya. Kalau bapak ibu tidak percaya, coba aja lah tes nanti. Hilang kunci, hilang apalah. Sesuatu yang tidak kita ingat sebelum sholat itu apalah tadi ya. Tetapi ketika sholat, di saat sholat, dapat saja jawabannya. Itu pengaruh ataupun gangguan yang diberikan oleh setan itu. Seperti apa macam-macam godaan yang diberikan oleh setan, yang jurus-jurus yang dilakukan oleh setan kepada kita. Yang pertama, membuat ragu terhadap bacaan kita, terhadap apa yang kita baca. Kalau kita sholat sendiri, seringkali kita apa tadi ayat yang kita baca. Bahkan ketika sholat berjamaah pun kita juga diganggu oleh setan itu. Imamnya diganggu, makmumnya diganggu. Bisa saja imamnya salah, dan seringkali kita makmum itu kan menyerahkan, kalau yang bacaan-bacaan jahar itu kita serahkan semuanya kepada imam itu. Sehingga kadang selesai sholat pun kita tidak ingat lagi apa tadi ayat yang dibaca oleh imam. Karena kita sudah menyerahkannya semua. Padahal kita kan dianjurkan menyimak apa yang dibaca oleh imam itu, terutama Al-Fatihah itu. Kita sama-sama menyimaknya, mendengarkan apa yang dibaca oleh imam. Tapi seringkali selesai sholat kita tak tahu apa tadi ayat yang dibaca oleh imam itu. Ini artinya bahwa ada gangguan dari setan. Kemudian dia membuat kita ragu apakah kita tadi sudah batal wudunya atau belum, sudah terkentut atau tidak. Dan ini mungkin juga banyak orang yang merasakan. Terkadang kita ada rasa-rasa ada buang angin begitu. Nah, ini dibuat oleh setan itu
untuk membuat kita menjadi ragu-ragu. Dan Nabi telah menganjurkan dan telah mengatakan kepada kita bahwa wudhu kita itu belum batal apabila kita belum mendengar ada suara ataupun baunya. Nah, jadi itu kata Nabi, wudhu kita itu belum batal apabila kita belum mendengar suara atau mencium baunya. Berarti kalau kita baru ragu-ragu terkentut tadi atau tidak, berarti itu adalah gangguan setan. Kemudian menguap ketika sholat. Nah, ini juga gangguan dari setan. Menguap kita merasa ngantuk. Nah, ini gangguan dari setan. Berikutnya adalah membuat tergesa-gesa di dalam sholat, terburu-buru. Apa yang membuat kita terburu-buru dalam sholat ini? Nah, terkadang bukan apa-apa, mungkin saya agak lama kalau jadi imam, karena saya takut juga kalau sholat kita terhitung tergesa-gesa. Mungkin mohon maaf kepada bapak ibu yang kurang kuat untuk lama berdiri. Saya juga berusaha untuk mencepatkan bacaan. Terkadang bacaan tasbih kita subhana rabbiyal a'la wa bihamdi terkadang cuma bacanya 1 kali. Dan ini kita dalam rangka belajar bagaimana memperbaiki sholat kita. Saya sebagai imam di sini juga takut kalau seandainya bacaan itu yang mungkin tidak terdengar oleh bapak ibu itu asal-asal saya baca saja. Jadi berusaha juga saya untuk memperbaiki bacaan yang sir, yang tidak terdengar oleh bapak ibu, yang ya jangan subhanallah subhanallah, tidak jelas nanti bacaannya. Jadi setidaknya terkadang cuma bacanya 1 kali, mengingat jamaah agar mereka yang mungkin tidak kuat berdiri lama, tidak kuat sujud lama, mereka merasa bahwa sholatnya tidak lama, tapi berusaha untuk membacanya dengan sebaik mungkin. Nah, itu agar kita tidak terhitung tergesa-gesa ataupun terburu-buru di dalam melaksanakan sholat kita. Kemudian apalagi gangguannya adalah tengok mata kita itu kadang tidak fokus kepada tempat sujudnya. Terkadang kita melihat ke atas, kadang kita mau melihat ke samping karena ada mungkin yang mengganggu kita di samping, bisa jadi kita melihat ke samping. Nah, ini semua adalah gangguan-gangguan dari setan. Dan yang paling berbahaya itu dan paling sering kita rasakan itu adalah gangguan pikiran kita. Kita lagi sholat, pikiran entah kemana-mana. Kita lagi sholat, pikiran kita lagi ke pasar. Pikiran kita lagi ke rumah makan. Pikiran kita pokoknya segala macam. Baru mulai sholat, pikiran kita sudah kemana-mana. Nah, ini yang perlu kita perbaiki. Kemudian Nabi Muhammad SAW itu telah mencontohkan kepada kita bagaimana supaya kita bisa juga sholat khusyuk mencontoh beliau. Tapi apakah pernah beliau sholatnya tidak khusyuk? Juga pernah. Pernah saya baca hadisnya bahwa beliau juga pernah lupa rakaatnya. Dan setelah itu di saat sholat berjamaah pernah lupa rakaatnya. Dan para sahabat bertanya, kenapa wahai Nabi engkau lupa rakaat sholat tadi? Karena Nabi mengatakan, saya juga manusia sama seperti kalian semua, juga pernah lupa. Jadi orang yang khusyuk itu bukan berarti dia tak pernah lupa, bukan berarti dia tidak sadar dengan apa yang ada di sekitarnya, sadar. Karena Nabi Muhammad SAW ketika sholatnya juga pernah melakukan
menggendong bayi, menggendong cucunya ketika sholat. Nah, artinya apa? Bahwa dia sadar apa yang ia lakukan dan tidak hanya terfokus kepada sholat itu. Tidak hanya terfokus kepada sholat itu, artinya dia sadar dengan apa yang ada di sekitar dia. Kalaulah seandainya sholat itu hanya kita terfokuskan kepada pikiran kita, hanya terfokus kepada sholat itu, maka sholatnya Nabi yang menggendong bayi itu, yang menggendong cucunya itu, berarti tidak khusyuk. Kalau begitu, berarti sholat khusyuk itu tidak harus kita tidak menyadari hal yang berada di sekitar kita, tetap kita sadari. Nah, ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita lanjut. Ini saya lihat di dalam buku karangan Safri Muhammad Nur LC. Bukunya ini buku online yang dari rumahfikih.com. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi apa yang harus kita lakukan agar dapat menunjang khusyuk di dalam salat itu? Sebentar. Nah, yang pertama adalah menyempurnakan wudu. Menyempurnakan wudu. Karena wudu ini adalah merupakan syarat sahnya salat, maka wudu itu menjadi wajib bagi kita. Karena salat itu adalah wajib, maka wudu itu menjadi wajib. Karena wudu adalah merupakan syarat sahnya salat. Nah, ketika kita tidak berwudu, maka salatnya tidak sah. Maka wudu itu menjadi wajib, dan itu juga harus kita mulai dari situ, menyempurnakan wudu kita. Nah, ketika wudu itulah kita sudah mulai khusyuk, menerapkan khusyuk itu agar nanti sholat kita juga bisa khusyuk. Dan seringkali ketika wudu itu kita tidak khusyuk. Bahkan kita bicara-bicara, bahkan kita masih sempat menyebut aib orang lain ketika wudu itu. Itulah tadi, dia begitu. Kita wudu itu, tapi kita masih sempat berbicara, dan itu yang kita bicarakan adalah mungkin aib orang dan lain sebagainya. Di samping itu tidak sempurna lagi wudu kita. Mungkin basuh mukanya, mungkin basuh tangannya, kaki, dan lain sebagainya. Bahwa wudu itu juga ada rukunnya, ada yang harus kita sempurnakan di situ. Kalau seandainya tidak kita sempurnakan, maka dia bisa wudu kita tidak sah, dan itu nanti berefek kepada sholat yang kita lakukan. Kemudian berikutnya adalah mempersiapkan diri sebelum memulai sholat. Jangan kita terburu-buru, jangan kita tergesa-gesa di dalam melaksanakan sholat itu sendiri. Bahkan ketika kita mengejar sholat berjamaah, ketika kita tertinggal rakaatnya, kita masih berada di luar atau di tempat wudhu, lalu kita terburu-buru dan mengejarnya agar dapat satu rakaat lagi, Nabi tidak mengajarkan demikian. Tapi laksanakan saja aktivitas kita itu sebagaimana biasanya, tidak harus terburu-buru. Nanti kita dari luar, karena orang sudah mulai sholat, lalu kita kejar, kita lari ke masjid, akhirnya kita ngos-ngosan. Mulai dalam keadaan ngos-ngosan itu sholatnya, tidak ada khusyuknya. Khusyuk kita hilang. Memang mungkin rakaatnya bisa kita kejar, kita tidak tertinggal rakaatnya, tapi khusyuk kita berkurang. Kita ngos-ngosan, sesak napas kita sampai di sini.
kita dalam keadaan seperti itu memulai sholatnya. Tidak, tapi biasa saja, tidak harus buru-buru dan tidak pula harus dilambat-lambatkan. Lambatkan sajalah, tunggu selesai dulu 2 rakaat, nanti baru saya masuk. Tidak juga. Bahkan seperti yang disampaikan oleh Ustaz Haji Koyum kemarin, kita tidak perlu menunggu ketika kita mendapati orang sholat berjamaah, kita tidak menunggu gerakan orang itu. Gerakannya seperti apa, kita langsung masuk ke gerakan itu dengan syarat kita mengawali dulu dengan takbiratul ihram. Kita tidak harus menunggu dia berdiri dulu kalau dia lagi sujud, tapi kita takbir dan mengikuti sujudnya. Dan berapa rakaat kita tertinggal, tentunya nanti akan kita tambahkan lagi. Kemudian menghadirkan Allah dalam hati. Nah, ini yang sebelumnya yang kami sampaikan bahwa ada yang namanya konsep ihsan. Ihsan itu apa? An ta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ihsan itu adalah bahwa engkau menyembah Allah Subhanahu wa taala ka'annaka tarahu, seolah-olah kita melihatnya Allah Subhanahu wa taala. Fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Jikalau kita tidak bisa membayangkan seolah-olah melihat Allah, dan kita memang tidak akan pernah bisa melihat Allah, fa innahu yarak, maka yakinlah Allah sedang melihat kita. Nah, inilah yang kaitannya dengan alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang yang mereka itu yakin menemui Tuhan mereka, dan mereka yakin bahwa mereka itu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang kita perlu pertajam. Mungkin sebelum sholat ini sudah perlu kita tekankan, kita azamkan dalam diri kita bahwa anta'budallah ka'annaka tarahu, bahwa kita menyembah Allah Subhanahu wa taala itu seolah-olah kita melihatnya Allah, seolah-olah kita sedang berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga nanti sholat kita bisa menjadi khusyuk. Ini kita lagi diskusi, lagi komunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita telah membayangkan bahwa Allah, kita diskusi, kita komunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala, dan kalau kita tidak bisa membayangkan itu, yakinlah bahwa Allah sedang melihat, mengetahui apa yang sedang kita lakukan saat itu. Tapi yang sering terjadi, kita khusyuknya itu selesai sholat. Setelah selesai sholat itu di saat berdoa. Saat berdoa itu kan kita berharap doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu di saat itulah kita baru khusyuk. Kita minta ini, minta itu. Baru di situ pikiran kita connect dengan apa yang kita lakukan. Tapi ketika sholat, pikiran kita tidak connect dengan apa yang kita lakukan, dengan bacaan yang sedang kita lakukan. Padahal di dalam sholat itulah sebaik-baiknya doa. Dalam sholat itu ada doa, ada permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang bisa menunjang atau membantu kita dalam khusyuk adalah salat di awal waktu. Salat di awal waktu. Jangan kita menunda-nunda salatnya. Bahkan nanti sampai sudah mau habis waktunya. Kalau sudah mau habis waktunya, bisa dipastikan orang yang salat di akhir waktu itu sudah khusyuknya sudah berkurang sekian. Sudah jauh berkurang. Apalagi kalau sudah mau habis waktunya, tentunya dia buru-buru. Nah, kita laksanakan sholat di awal waktu agar dapat kita melaksanakan sholat kita dengan khusyuk. Jangan kita menunda-nunda, nantilah, kan masih ada waktu.
Kalau kita seperti itu sama saja dengan kita melalai-lalaikan sholat kita. Kan masih ada waktu. Bahkan yang paling parahnya lagi, bukan dibilangnya masih ada waktu. Besok masih ada asarnya. Besok masih ada maghribnya. Nah, kan jadi gurauan pula bagi sebagian teman. Udah sholat, hari ini belum, besok kan masih ada lagi katanya. Iya kalau kita hidup besok ya kan. Yang jelas hari ini, yang sholat yang hari ini, ya kita lakukan dulu. Kalau besok itu ya besok, kalau umur kita sampai. Kemudian apalagi yang dapat menunjang kita di dalam, membantu kita dalam kehusukan adalah berusaha melupakan kesibukan-kesibukan kita sebelumnya. Sebelum sholat itu berusaha kita melupakan kesibukan-kesibukan kita. Maka kalau kita lagi sibuk, usahakanlah dulu tenangkan diri kita sebelum kita sholat. Karena nanti akan ada efeknya ketika kita sholat dalam keadaan sibuk, dalam keadaan sangat sibuk sekali, lalu kita melaksanakan sholat, pasti kita teringat kesibukan-kesibukan kita, apalagi digoda oleh setan itu. Nanti setelah sholat, ini lagi yang saya lakukan, ini lagi yang saya lakukan. Sedangkan dalam keadaan tidak sibuk saja, kita juga sudah diganggu oleh setan itu. Selesai sholat nanti saya begini-begini. Di hari Ahad ini umpamanya, selesai sholat subuh, nanti selesai dari pengajian, selesai sarapan bersama, jam 8 pergi ke pasar. Itu dalam sholat, jam 8 pergi ke pasar, nanti kembali dari pasar bagi ibu-ibu masak. Mungkin ya ibu-ibu saya yakin pernah merasakan, karena kami laki-laki pernah merasakan seperti itu. Bahkan bukan pernah, sering. Kalau sudah hari Minggu itu, hari Ahad itu, nanti selesai pengajian, selesai sarapan, pergi ke pasar. Itu sudah terbayang. Nah, terbayang dalam sholat. Nah, nanti yang akan dibeli apa? Belanjanya di mana? Apa saja yang akan dibeli. Sudah terbayang. Nah, itu yang perlu kita lakukan untuk menunjang biar kita bisa sholatnya khusyuk. Kemudian mencari tempat yang nyaman agar tidak terganggu. Mungkin tempat-tempat yang bising, tempat-tempat yang dapat mengganggu kita, ada suara-suara yang mengganggu, kita jauhkan itu agar sholat kita bisa khusyuk. Karena mungkin Bapak Ibu juga merasakan kita bisa khusyuk sholat itu kalau seperti sholat tahajud, suara tak ada, diam, sunyi. Di kala itulah kita belajar khusyuk itu. Kalau yang levelnya kita ya, kalau yang levelnya kita di saat sunyi seperti itulah kita belajarnya khusyuk itu. Seolah-olah kita saja yang berdua dengan Allah di saat itu. Di saat sholat tahajud itu terasa sekali. Tapi kalau di luar dari itu, kita sudah terganggu, banyak gangguan. Apalagi dengar suara ini, dengar suara itu. Tapi berbeda dengan guru kami, guru tarikat yang di Lipat Kain itu, Buya Ongku Muda Basir yang sekarang udah meninggal. Kalau dulu itu dia ada radio itu sholat maghrib itu dia biarkan saja dari azan maghrib itu. Nah, radio itu dia biarkan saja hidup di dekat daerah mimbar sini taruhnya. Dia biarkan saja hidup. Alasannya apa? Belajar khusyuk. Jadi jangan terpengaruh oleh suara-suara radio itu. Tapi kita yang levelnya masih di bawah ini terganggu. Yang levelnya masih awam ini terganggu oleh suara-suara itu. Tapi bagi dia tidak. Itulah cara dia belajar agar khusyuk itu. Jadi berusaha tidak terganggu oleh suara-suara yang seperti itu. Nah, itu pula cara dia. Tapi kalau
seperti kita masih jauh lah dari seperti itu ya, belum bisa kita bahkan terdengar suara sedikit saja kita sudah fokusnya sudah ke sana. Maka ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu beberapa hal yang harus kita lakukan agar kita bisa melaksanakan sholat dengan khusyuk. Tentunya kalau kita sudah bisa sholat dan khusyuk, tiada balasannya dari Allah Subhanahu wa taala adalah dosa kita dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau dosa kita telah dihapuskan, artinya bahwa kita apa yang kita inginkan, apa yang kita minta tentunya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa kita ini banyak sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jikalaulah tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka surga itu tidaklah berhak bagi kita. Surga itu tidak berhak bagi para pendosa. Contohnya saja Nabi kita Nabi Adam alaihissalam, hanya satu kesalahan, tapi karena saat itu dia berdosa, maka surga itu tidak berhak bagi dia. Dikeluarkan oleh Allah dari surga itu hanya karena satu kesalahan. Nah, lalu bagaimana dengan kita yang dosanya setiap hari bertambah tapi tidak berusaha untuk menghapus dosa itu? Tentunya kalaulah bukan karena rahmat Allah, bukan karena keampunan Allah, tentu surga itu tidak berhak kita masuki. Tidaklah mungkin kita yang pendosa ini dimasukkan oleh Allah dengan dosa yang begitu banyak ke dalam surganya. Karena surga itu adalah tempatnya orang-orang yang tidak berdosa. Artinya orang yang berdosa yang telah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang dapat kami sampaikan pada subuh yang berbahagia ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Tentunya banyak kekurangan, banyak kelemahan dalam hal ini. Cuman mengingatkan saja bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang mungkin sudah lupa dengan kaji-kaji yang sudah lama, kita ingat kembali. Tentunya banyak salah dan khilaf kami dalam menyampaikan hal ini. Minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan minta maaf kepada Bapak Ibu sekalian. Demikian, terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, kita tutup dengan doa. Dan terkhusus kepada bapak-bapak dan ibu-ibu pengurus dan donatur masjid kita ini, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan pahala yang berlipat ganda. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anzil alaina ya Allah rahman ni'ma wal maghfirah. Allahumma anzil alaina ya Allah rahman ni'ma wal maghfirah, wa khususan ala donatur, khususan ila donatur Masjid Sabirin, khususan ila jamaah Masjid Sabirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum wa taqabbal ya karim.